Mas Santo ini sebenarnya gak kepingin Mas jadi supir ambulans itu, karena jasanya tinggi, inginnya itu kerja di kantoran. Jam 12 pas di tengah jalan cuman ada lampu sama ilalang rumput tinggi. Sampai-sampai Mas Santo itu menyebutkan ciri-ciri nih. Loh, tiba-tiba Doni itu bilang, loh itu pasiennya Mas. Jadi yang berdoa ini ada pocongnya di tengah yang bilang kalau nggak tertolong pasiennya. Loh, harusnya nyatanya gitu tadi. Berbaju hitam itu. Iya, yang berbaju hitam itu tadi. Kalau anak perempuan yang dimaksud Mas Santo itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Flower TV. Di segmen mencekam kali ini Kang Asep hadir kembali menemani kita dengan cerita yang tidak kalah seru dibanding cerita-cerita sebelumnya. Kali ini beliau akan menceritakan kisah misteri yang dialami oleh ambulan tua yang sudah mengangkut ratusan jenazah. Jadi bisa dibayangkan berapa malaikat Israel yang mampir ke ambulan itu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan cerita dari Kang Asep. Silakan Kang Asep. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan cerita menyeramkan, tapi bukan cerita saya sendiri, cerita kawan saya Mas. Namanya Mas Santo. Beliau tinggal di Jakarta Selatan, bekerja sebagai supir ambulans. Jadi cerita ini berkaitan dengan ambulans. Kebetulan mobil yang dikendarai Mas Santo ini mobil tua, tapi masih layak pakai. Dan Mas Santo kebetulan karena masih baru dipegangi mobil ini gitu loh. Nah, pengalaman Mas Santo ini sebenarnya kepingin dibagi gitu loh, tapi beliaunya nggak bisa menceritakan langsung, jadi meminta saya untuk menceritakan. Iya, saya yang kemarin Kang Asep sempat cerita beberapa yang korban meninggal kecelakaan dibawa di ambulan itu sebenarnya banyak. Apa karena memang mobil ambulan tua, jadi sangat banyak cerita. Yang selamat pun banyak, tapi cerita yang meninggal di sana pun juga banyak sebenarnya Mas ya. Iya. Jadi mungkin cerita yang nggak usah semua Mas, cerita yang sedikit aja. Oke. Paling serem lah. Iya, ada beberapa cerita sih. Pengalaman Mas Santo itu waktu mengantarkan pasien yang sembuh. Jadi dari rumah sakit itu diantar pulang ke daerah Purwakarta situ. Sedikit saya ceritakan tentang Mas Santo ya. Mas Santo ini sebenarnya gak kepingin Mas jadi supir ambulans itu, karena jasanya tinggi. Jadi beliau ini inginnya itu kerja di kantoran, kayak di bank atau di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bagian keuangan atau apa, pajak gitu. Tapi karena nasib Mas Santo ya apa boleh buat, karena kehidupan Jakarta itu keras gitu loh. Jadi kalau nyari kerja itu susah, dan kebetulan beliau itu mendapatkan pekerjaan di rumah sakit ini gitu loh. Tapi rumah sakitnya juga termasuk golongan elit lah, salah satu rumah sakit ternama di Jakarta. Benar. Terus yayasannya yang menaungi rumah sakit juga mengayomi pekerjanya gitu loh, nggak susah lah pekerjanya situ. Nah, Mas Santo ini sama saya itu kenal waktu video saya yang awal itu loh. Nah, kontak, benernya punya cerita, terus ya sudah akhirnya berteman situ. Terus beliau menceritakan beberapa kisah. Wah, aku minta izin ya, kalau boleh ya tak ceritakan di sini. Tapi tetap Mas Santo itu kepinginnya disamarkan itu loh, nggak perlu disebut nama aslinya atau daerah aslinya kayak gitu. Nama samaran ya teman-teman. Jadi intinya ceritanya ini mengenai pengalaman beliau, dan itu kisah nyata gitu loh.
Nah setelah itu saya mulai mendalami ceritanya. Oh ternyata ini mungkin ada beberapa kisah-kisah yang mencekam gitu loh. Nah saya coba ceritakan di sini. Pengalaman beliau itu pertama kali beliau itu kerja itu tahun 2009. Baru beberapa minggu itu sudah diberi tugas untuk mengantarkan pasien sembuh dari rumah sakit ke rumah pasien ini. Daerahnya di Purwakarta, Jawa Barat. Dalam perjalanan dari rumah sakit ke rumahnya itu aman, nggak ada kejadian yang aneh-aneh gitu loh. Jadi di dalam mobil itu cuma ada Mas Santo terus sama kawannya lagi, panggil saja Irawan lah ya, terus sama pasien sama keluarga itu. Tibalah di rumah dengan selamat, dijak makan, ngobrol, istirahat sebentar di situ. Nah Irawan ini minta izin sama Mas Santo, Mas nanti kalau di perempatan Bandung Jakarta aku pamit, aku mau cuti soalnya. Oh ya kebetulan gitu loh. Akhirnya pulang di perempatan itu sesuai jadwal. Irawan turun di situ, jadi otomatis secara perjalanan Mas Santo ini pulang sendirian dari perempatan Purwakarta Bandung. Akhirnya dalam perjalanan situ, jalanan itu lengang Mas, sedikit sepi lah karena udah mulai tengah malam, kira-kira jam setengah 12 gitu loh. Jam 12 malam sudah masuk gerbang tol Cikampek Jakarta. Nah di tengah perjalanan baru kejadian itu mulai dialami Mas Santo. Kejadian aneh. Iya, mobil yang dikendarai itu kayak nggak ada tenaga gitu loh Mas. Padahal awal-awal itu biasa normal gitu. Namanya juga ambulan tua Mas ya, ambulan tua tapi masih layak pakai lah, kayak masih pakai karbu kan gitu lah. Akhirnya jam 12 pas di tengah jalan cuman ada lampu sama ilalang rumput tinggi itu, nggak ada rest area, nggak ada tempat ibadah atau nggak ada apa-apa wis, cuman jalanan aja. Mobil itu mogok. Nah Mas Santo sedikit panik dengan memberhentikan diri karena Mas Santo ini juga suka orang yang suka oprek-oprek mesin gitu loh. Dilihat mesinnya nggak ada kelainan sama sekali. Waktu di starter itu nggak mau nyala, mogok. Pikirannya entah itu akinya, entah itu businya, atau mungkin pas dicek bensinnya ternyata masih ada. Semua dicek. Akhirnya Mas Santo keinget sama Pak Ruslan namanya. Pak Ruslan ini seniornya Mas Santo. Dulu yang menyupiri ambulans tua itu Pak Ruslan ini gitu loh, sebelum Mas Santo. Akhirnya telepon Pak Ruslan. Dalam percakapan situ ada satu pertanyaan yang aneh lah. Ya pertama ya tanya-tanya biasa, kenapa toh kamu telepon, itu mobilnya mogok Pak, gimana ini biasanya apanya yang rusak gitu kan. Nah Pak Ruslan ini nggak tahu soal mobil. Waduh Mas, aku nggak tahu soal mobil, sama telepon mobil daerah kayak gitu. Mas sampai ini di daerah mana, kok aku dengar kayak banyak ada orang yang berdoa itu loh. Terus Mas Santo ya waktu itu nggak mikir macam-macam, cuman nggak ada Pak, cuma gitu dong. Aku sendirian, aku di tengah jalan ini, di tengah tol, nggak ada rest area, nggak ada tempat ibadah. Tapi aku dengar Mas, gitu kata Pak Ruslan itu ngotot itu loh. Aku dengar ada orang berdoa sebelah di sekitar sampean itu gitu loh. Mas Santo ya sedikit emosi karena nggak kayak gitu loh. Ya wes Pak Ruslan, tak telepon mobil derek aja gitu. Akhirnya ditutup teleponnya. Nah waktu mau telepon mobil derek itu kayak coba tak starter lagi mungkin nyala gitu loh. Mas Santo itu iseng-iseng nyoba, dinyalakan, ternyata nyala mobilnya. Nyala, wes akhirnya nggak banyak pikir,
langsung jalan lagi, jalan sampai gerbang Jakarta situ ya, gerbang tol. Di tengah perjalanan itu istrinya Mas Santo ini telepon, akhirnya dipinggirkan mobilnya, minggir. Pak sampai mana? Istrinya tanya gitu. Terus Mas Santo bilang, aku masih di jalan, masih mau ke rumah sakit, nanti kalau sampai rumah sakit langsung pulang aku, gitu bilang Mas Santo. Terus istrinya bilang gini, Pak, kok aku dengar orang berdoa sih sekitaran sampean itu loh, kok aku kayaknya banyak orang kerumunan situ, orang berdoa loh. Istrinya itu tanya gitu. Nah, di pikiran Mas Santo ini mulai kayak, loh, haruslah nyatanya gitu tadi gitu loh. Ya wis mah, nanti aja diamungin gitu kata Mas Santo. Akhirnya percakapannya ditutup. Akhirnya mobil jalan lagi sampai IGD. Nah, sampai IGD itu berhenti di situ wis. Karena posisinya itu sepi ya, sepi, nggak ada orang sibuk nganu pasien. Nah, kebetulan jam segitu iseng Mas Santo ini lihat spion tengah itu loh Mas ya, di dalam itu kan. Pas ngelihat itu baru kelihatan di belakang itu kan ambulans itu kadang kursinya kanan kiri ini ya, panjang gitu kan. Terus di tengah biasanya ada semacam apa namanya itu, geledekan itu buat geledekannya lah. Iya. Ya itu lah, di situ itu hanya ada kursi kanan kiri panjang itu ya, terus di tengah itu kosong. Tapi ketika lihat apa namanya spion tengah itu, di situ kayak ada beberapa orang pakaian serba hitam gitu, terus sambil bawa buku, semacam buku itu, terus sambil baca-baca doa gitu. Nah, di tengah-tengah situ dilihat dari spion itu semacam orang yang dikelubuti kain kafan gitu, kayak pocong lah, kayak gitu Mas. Jadi yang berdoa ini ada pocongnya di tengah yang di depan itu. Nah, Mas Santo baru waduh, keringetan, ketakutan. Akhirnya pelan-pelan banget keluar dari mobil itu, seolah-olah nggak kepingin didengar gitu loh, nggak berani nengok juga. Nggak berani nengok wis, cuma ngelihat spion. Terus buka pintu pelan, tutup pelan. Terus Mas Santo ini lari sampai ke tempat yang agak terang situ ya. Nah, dari kejauhan dilihat mobil itu, dari kejauhan kira-kira 30 meteran lah. Jadi masih terlihat jelas karena lampunya juga terang. Di situ itu dari belakang itu keluar orang-orang. Dalam penglihatan Mas Santo itu, pintu ambulans itu ngebuka ya, yang belakang itu, terus keluar. Satu banyak Mas. Yang berbaju hitam itu? Iya, yang berbaju hitam itu tadi. Anehnya nggak ada pocong yang keluar dari situ. Nah, kejadian itu sempat sih membuat Mas Santo ini kayak nggak betah gitu loh. Waduh, ini mau diteruskan apa enggak kerja kayak gini. Iya. Itu kejadian yang dialami waktu tahun 2009, awal-awal Mas Santo kerja. Berarti yang tadi sudah dibiarin sama Mas Santo? Iya, dibiarin. Bismillah, nekat. Ya sempat down beberapa minggu. Ya ketakutan itu karena belum pernah mengalami hal yang seperti itu gitu loh. Sempat ke dukun enggak Mas Santo ini Pak? Kalau Mas Santo ceritanya enggak. Oh, dibiarin aja. Dibiarin. Sampai ke dukun. Hanya cerita ke temennya, terus temennya bilang komentar ya, itu udah biasa Mas, sampean yang sabar kayak gitu loh. Karena Mas Santo kan ya kalau secara pengalaman hidup belum pernah gitu loh, baru kali ini karena kerjaannya kayak gitu. Ada lagi pengalaman Mas Santo ini waktu beliau ini mengantarkan orang sakit dari rumah ke rumah sakit, ke IGD. Jadi ya bapak-bapak ini punya istri 1, anak 2, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan itu duduk di depan, terus yang laki-laki itu sama ibunya itu di belakang sama pasien ini, orang sakit ini.
terus ditemani satu perawat namanya Doni. Dalam perjalanan itu aman, nggak ada sesuatu yang janggal atau aneh atau menyeramkan lah misal gitu, nggak ada. Terus pokoknya dalam perjalanan itu ibu ini nangis terus gitu loh. Lah di situ juga ada bapak-bapak duduk sebelah ibu-ibu ini. Kalau dilihat dari spion tengah itu ya mas ya, bapaknya itu kayak nggak merasa kayak sedihan, itu nggak, ya biasa itu loh. Bahkan terlihat kayak pucet, meskipun kadang-kadang itu senyumnya itu senyum gitu loh mas, tapi senyumnya itu kayak dipaksakan gitu loh, aneh gitu loh. Iya, kayak orang sakit tipes itu loh mas, pucet. Nah sebelahnya sini ibu-ibu nangis, terus yang di depan itu anaknya laki-laki, terus yang di sebelah itu lagi perawat Doni namanya. Nah yang duduk di depan itu anak si pasien itu, yang anak ibu-ibu itu perempuan, ya itu nangis-nangis juga. Terus Mas Santo ya wis gimana, sopir harus fokus di jalan, nggak bisa ikut-ikut menghibur atau apa, nggak, fokus tetap di jalan. Nah sampai di IGD wis perawat pada sibuk bawa itu pasien itu ngeluarin dari ambulans ya. Akhirnya mobilnya diparkir, terus Mas Santo ini istirahat hampir 1 jam istirahat. Nah temennya itu yang namanya Doni tadi itu datang dari ruang intensif tadi, dari IGD, bilang kalau nggak tertolong pasiennya, meninggal dunia. Terus Mas Santo tanya, lah terus keluarganya gimana, yang bapak-bapak tadi loh. Lah di situ ada keanehan mas, jadi Doni itu menyangkal kalau ada bapak-bapak dalam ambulan itu. Jadi yang dilihat Mas Anto itu Doni nggak ngelihat. Doni itu bilangnya, loh nggak ada bapak-bapak di dalam mobil, nggak ada. Sampai-sampai Mas Santo itu nyebutkan ciri-ciri nih, ciri-ciri orang bapak-bapak tadi loh. Rambutnya sedikit ikal, kumisan, terus agak gemuk. Loh tiba-tiba Doni itu bilang, loh itu pasiennya mas, itu pasiennya. Loh tapi emang Mas Santo belum melihat pasiennya sama sekali, karena kan di belakang di bawah itu yang Mas Santo lihat itu yang duduk gitu. Doni yang ngeyel, bukan mas, itu bukan, nggak ada orang itu, cuman aku, ibu, sama anak laki-lakinya. Loh terus Mas Santo tanya lagi, nah terus yang duduk di depan itu kemana orangnya? Loh nggak ada mas, kata Doni gitu. Kata Doni malah samanya itu duduk sendirian Mas Santo gitu. Loh lah terus yang duduk sama aku siapa, kata Mas Santo gitu. Wah sampean halu gitu, kata Doni itu tambah digoda. Tapi dengan nada nggak bercanda, Doni ini menjelaskan berkali-kali bahwa yang di dalam ambulans itu ya cuman pasien, ibu-ibu, sama anak laki-lakinya. Sama Doni. Iya sama Doni itu. Kalau anak perempuan yang dimaksud Mas Santo, kata Doni itu ya, itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Itu. Wah ya wis, Mas Santo wis mulai, wah ini wis mulai resiko, merasa bahwa oh ini ternyata resiko pekerjaannya kayak gini. Selain membawa nyawa, ya wis kejadian-kejadian menyeramkan kayak gini yang mesti kadang ya emang harus dialami itu loh. Bawa nyawa, bawa jasad aja. Iya, kadang kan kalau penyakitnya penyakit, apalagi sekarang kan zaman pandemi ya, COVID. tapi Mas Santo orangnya itu sekarang loh ya, nggak kayak dulu Gampang kesurupan atau sering lihat semenjak itu sering ngelihat hal indigo gitu. Iya. Lebih sensitif. Lebih sensitif. Tapi padahal ya, sebelumnya enggak. Dulu itu Mas Santo itu ya penakut loh. Tapi sekarang itu wis kan dianggap biasa. Karena ya tuntutan kerja tadi. Jadi sampai sekarang ini masih lanjut ya? Masih lanjut. Mulai 2009 sampai sekarang.
Ya gitu Mas Firas, kurang lebih ceritanya seperti itu dari pengalaman Mas Santo. Mungkin kalau ada kesempatan, biasanya kawan-kawan saya itu ngelihat YouTube Flower TV itu tertarik gitu loh untuk ikut bercerita, tapi karena kadang itu kondisinya atau tempatnya yang jauh, mungkin bisa mereka itu semacam titip cerita lah ke sini. Titip gitu cerita ya, memang kayak saya sendiri juga ada beberapa teman yang lagi kerja di Kalimantan atau gimana. Ini masih di Flower TV masih diproses narasumber via Zoom, tapi kayaknya kurang greget ya kalau via Zoom, jadi lebih greget. langsung. Cerita sekalian itu diwakilkan oleh Kang Asep. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Sama-sama Kang Asep. Apa sampai ada cita-cita jadi supir ambulan? Enggak. Enggak ya. Terima kasih Mas Asep sudah berbagi cerita di Flower TV. Dan mungkin buat teman-teman yang mempunyai cerita misteri seperti yang dikirimkan kepada Kang Asep, bisa kalian kirimkan kepada kami. Dan di sini memang di tengah pandemi ini kita selalu mensupport dan mendoakan ya para supir-supir ambulan ini, karena di daerah saya sendiri ini hampir setiap 1 jam sekali ini ambulan lewat, mulai yang membawa jenazah sampai orang sakit. Memang situasinya lagi kayak gini, kita hanya bisa berdoa, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa nonton Flower TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Firas, wassalam.